Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah di salah satu rumah Allah yang mulia, di Masjid Nur Rahman Dukuh. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita semuanya istiqamah di atas syariat Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawaffana 'alal Islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Ayat yang ke-101 dari surah At-Taubah. Setelah kita membahas ayat yang ke-100 tentang perintah berittiba', mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik itu sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Kita diperintahkan supaya beragama menurut pemahaman para sahabat, sebab merekalah orang-orang terdahulu yang mendapatkan jaminan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka orang-orang yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mengikuti mereka dalam memahami agama ini, mereka juga mendapatkan sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada para sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Kemudian setelah itu
Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya di antara kaum muslimin waktu itu di kota Madinah terdapat sekelompok orang-orang yang memiliki penyakit nifak. Orangnya disebut dengan munafik. Jadi ada di antara mereka orang-orang yang memiliki sifat nifak dan mereka terus-menerus dalam kemunafikannya. Mereka tidak mau bertobat dari nifaknya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa bagi mereka 2 kali. Siksa di dunia dengan dihinakan, dengan diperangi, ya, dan juga dibongkar kedok-kedok mereka, serta siksa di akhirat dengan azab yang pedih. Maka kita hendaknya berusaha menjauhi semua akhlak yang tercela. Di antara cara kita menjauhi dengan memperbanyak berlindung, berdoa kepada Allah seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu fi'lal khairat, dapat mengerjakan semua kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Dan juga bisa berlindung kepada Allah bagi yang tidak hafal dengan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Jawa, Medunten, utawi bahasa Indonesia. Silahkan Anda berlindung sebanyak-banyaknya dari akhlak yang tercela. Atau juga bisa menggunakan, ya, doa Nabi yang lain, ya, seperti yang masyhur diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya, inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa, misalipun Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar, wal a'mal, dan amalan-amalan yang mungkar, wal ahwa, dan dari hawa nafsu yang mungkar. Ini penting. Selain itu, kita supaya selektif dalam memilih teman. Jangan sampai kita sembarangan dalam memilih teman, sebab teman itu menentukan kebaikan agama kita. Rasul bersabda, almar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung dari pengaruh temannya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian betul-betul memperhatikan temannya. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat ayat 101 yang membahas tentang orang-orang munafik yang ada di kota Madinah di kala itu. Dan tentunya ayat ini juga berlaku bagi kita saat ini, bahwasannya orang-orang munafik itu juga ada di tengah-tengah umat Islam. Maka kita supaya berhati-hati, dan kita tidak mengetahui hakikat mereka kecuali dari sifat-sifat yang nampak pada mereka. Adapun untuk menuduh seseorang, Anda munafik, ente munafik, ini sulit, ya.
Karena nifak itu perbuatan hati. Apalagi nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu orang berpenampilan Islam namun hatinya kafir. Adapun nifak amali, ini mudah dideteksi. Nifak amali itu di antara ciri-cirinya, kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji nulayani janji, kalau diberi amanat dia berkhianat. Dan kalau bersengketa dia berlebihan. Ini ciri-ciri nifak amali. Nifak amali tidak menyebabkan keluar dari Islam, tetap dihukumi muslim namun dia berdosa. Nifak i'tiqadi, dia dihukumi murtad atau keluar dari Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman haulakum, dan di antara orang-orang yang di sekitar kalian, minal a'rab, dari Arab Badui. Jadi Arab itu kalau disebutkan secara sendiri dalam Al-Quran maksudnya adalah Arab Badui, orang-orang Arab yang tinggal di pelosok-pelosok negeri Madinah di masa itu. Wa mimman haulakum minal a'rabi, di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekelilingmu itu, munafiqun, ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan juga di antara penduduk Madinah. Maradu 'alan nifaqi, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Mereka terus-menerus dalam kemunafikannya, alias mereka sudah terbiasa melakukan kemunafikan. Kalau sudah terbiasa, menjadi sebuah tabiat, sebuah watak karakter. Kalau sudah menjadi karakter, sulit dihapus kecuali Allah memberikan hidayah. Maka ada istilah dalam bahasa Jawa itu, tresno jalaran soko kulino. Leres nggih? Iya. Ada juga yang agak nyeleneh, tresno jalaran soko glibet ya. Glibet ae suwi-suwi ya dadi judune. Bendino diparani ya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang sudah membiasakan amal keburukan itu, maka itu lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah watak karakter. La ta'lamuhum, ya. La ta'lamuhum, kamu ya Muhammad tidak mengetahui mereka. Tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, kami Allah ya mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marratain, kelak, jadi sin sebelum fi'il mudhari artinya akan. Jadi di waktu dekat ya, di dunia ini. Sanu'adzibuhum, kelak kami akan menyiksa mereka marratain, 2 kali. Tsumma, kemudian yuradduna, mereka akan dikembalikan ila azabin azim, kepada azab yang besar. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang berbahagia. Jadi orang-orang munafik yang ada di kota Madinah di kala itu, mereka itu terbiasa di atas kemunafikan, sehingga kemunafikannya bertambah kuat, bertambah mendarah daging. Sedangkan Nabi tidak mengetahui mereka, yakni nama-nama mereka. Sebelum disebutkan ketika Nabi SAW setelah selesai kasus Masjid Diror, masih ingat ya, Masjid Diror, masjid yang sengaja dibangun oleh orang munafik untuk menandingi, menyaingi Masjid Nabawi, yang mana masjid itu dibangun, dirancang untuk mencelakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya,
ulama-ulama menyebutkan di antara orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini mereka yang tidak ikut andil dalam peperangan seperti Juhainah, Muzainah, Asja, Aslam, Ghaffar dari penduduk Madinah. Seperti juga Abdullah bin Ubay bin Salul, nah ini gembongnya orang munafik. Jaddu bin Qais, Mu'attib bin Kusyairi, Al-Jalas bin Suwaid, Abu Amir Ar-Rahib. Nah itu diantara nama-nama orang munafik yang dibocorkan namanya oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan juga Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Jadi tentang orang munafik ini kita nggak tahu, Nabi juga nggak tahu kalau tidak diberi bocoran dari langit. Ya, sebab menghukumi seseorang itu kita hendaknya menghukum secara zahir. Secara zahir. Saya ulangi, nifak ini adalah penyakit hati. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kemunafikan mereka dari sisi kaum muslimin. Di antara rahasianya agar supaya kita tetap bisa bermuamalah dengan mereka sebagaimana mestinya, dan kita supaya tetap selektif dan hati-hati betul dalam bermuamalah. Nah, jadi orang-orang munafik itu nanti akan disiksa 2 kali. Ya, 2 kali yang sebenarnya tentunya di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mengalami kecemasan. Coba nanti Bapak Ibu buka surat Al-Ahzab ayat 19 kalau nggak salah. Di situ dijelaskan panjang lebar watak asli orang munafik. Ya. Kemudian mereka mengalami kesedihan ketika melihat Rasulullah dikepung oleh pasukan Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan berjumlah 10.000 mengelilingi kota Madinah. Orang munafik itu di antara 2 keadaan. Yang satu itu ketakutan, takut kalau sampai Islam kalah, mereka tidak mendapatkan ghanimah, harta, dan takut kalau sampai Islam menang, nanti Allah akan menurunkan ayat yang membeberkan kedok mereka. Ya. Sehingga mereka mengalami 2 hal ini. Nah, itulah orang munafik, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka. Sebab awal mereka masuk Islam itu bukan karena Allah. Awal mereka masuk Islam karena harta, karena dunia. Karena dunia. Maka orang-orang munafik akan nampak kemunafikannya ketika mereka menghadapi gempuran musuh dari luar, sehingga akan muncul sudah sifat asli mereka, mereka. Mari kita lihat sekilas di surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita tahu di antara sifat-sifat orang munafik itu asyihatan alaikum. Orang munafik itu syahih. Syahih itu artinya orang yang pelit untuk berbagi disertai dengan keinginan untuk mendapatkan yang banyak atau tamak. Jadi orang ini sangat tamak kepada harta, menginginkan mendapatkan dunia yang banyak, namun di satu sisi pelit, medit, tidak mau berbagi. Ini lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil, dia menahan yang ada pada dirinya, tidak mau memberi. Kalau pelit, dia sudah nggak mau memberi, plus tamak kepada harta, ingin mengumpulkan harta yang banyak. Itu namanya syahih, jamaknya asyihah. Sifat mereka yang pertama itu bakhil. Nah, ini sifat orang munafik, Pak.
Yang kedua, fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Mereka yang kedua sifatnya apa? Pengecut. Ya. Apabila datang bahaya kepada mereka umat Islam, ra'aitahum, engkau akan melihat mereka yanzuruna ilaika, memandang kepada engkau ya Muhammad, taduru a'yunuhum, dengan membolak-balikkan mata mereka. Ya. Kalladzi yughsha alai minal maut, seakan-akan mereka ya pingsan karena takut dari kematian. Saking takutnya sampai mendelik-mendelik ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka itu menyatakan, ini kami mengalami kayak gini gara-gara engkau ya Muhammad. Seakan-akan demikian. Ya. Ulaika lam yu'minu. Nah, ini dia sifat yang berikutnya, yang ketiga. Ulaika lam yu'minu. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Maka akibatnya fa ahbatallahu a'malahum. Allah akan menghapus amalan-amalan mereka. Jadi orang munafik itu walaupun mereka sholat, puasa, jihad, itu enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab hati mereka belum beriman. Sedangkan iman ini adalah password, kode untuk diterimanya amal. Ya. Sebesar apapun ya sumbangsih mereka kepada Islam, ya, tetap selama mereka terus di atas kemunafikan, ditolak amalan mereka oleh Allah. Ditolak amalan mereka oleh Allah. Kemudian sifat berikutnya, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka waktu itu perang Ahzab ya, mereka memikirkan, meyakini ini pasukan Ahzab ini nanti kalau sudah pergi akan datang lagi. Artinya ya, penyerangan mereka gak akan pernah berhenti. Wa iyyatil ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Kalau nanti pasukan Ahzab itu datang lagi menyerang kota Madinah, kami orang-orang ini, munafik ini, akan pergi ke ya, pelosok-pelosok, kumpul bersama orang-orang Badui. Ya. Yas'aluna an ambaikum, sambil kami ya, bertanya-tanya tentang berita kaum muslimin. Ya, sudah nggak ikut andil wis. Ya, kami mau pergi saja, tapi sambil memantau bagaimana perkembangan Islam. Ya. Dan sifat berikutnya orang munafik itu, mereka itu orang yang bikin kacau, Pak. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Seandainya orang munafik ikut berjihad bersama kalian orang beriman, mereka itu tidak akan berperang kecuali sedikit. Artinya kedatangan mereka dalam pasukan itu, bergabungnya mereka dalam pasukan itu hanya ya, menjadikan pasukan itu melemah. Sebab mereka akan gembosi ya, mereka akan menggembosi ya, melemahkan semangat pasukan Islam. Itu orang munafik, Pak. Terbukti pada perang Uhud, awalnya mereka ikut keluar jihad, di tengah perjalanan 300 pasukan belot balik ya. Itu sifat orang munafik ya. Dan orang munafik suka mencela. Ketika Islam mendapatkan kekalahan pada perang, mereka mengatakan, coba kalau kalian ikut nasihat kami, kalian gak akan mengalami kekalahan. Nah, tapi ketika mendapatkan kemenangan, mereka ya, ikut andil dan ingin mendapatkan bagian. Dan ketika sudah mendapatkan bagian, mereka pelit, syahih, tidak mau berbagi. Nah, itulah sifat orang munafik. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jauhilah sifat-sifat nifak ini ya. Kemudian wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, dan ada pula orang-orang yang lain i'tarafu, mereka mengakui ya, bidzunubihim, dosa-dosa mereka. Khalatu amalan sholiha, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk ya. Wa akhara sayyi'ah, yang lain itu buruk. Nah, ini asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi wa akharun, ada pula orang-orang lain yang tinggal di kota Madinah dan sekitar kota Madinah, bahkan di negeri-negeri Islam yang lain, i'tarafu bidzunubihim, yang mengakui dosa-dosa mereka, yakni mereka mengakuinya, mereka menyesalinya dan berusaha bertaubat dari dosa-dosa tersebut dan menyucikan dari kotoran-kotoran tersebut. Ya. Ada Pak yang seperti ini, yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada. Ya. Kemudian khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah, mereka mencampur baurkan, mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan amalan lain yang buruk. Ya. Jadi suatu amal, ya, tidaklah dikatakan amal yang solih, amal yang baik, amal yang hasan, yang hasanah, jika seseorang hamba, ya, tidak memiliki dasar tauhid, ya, tidak memiliki dasar tauhid dan iman. Lihat orang munafik, orang munafik i'tiqadi, mereka tidak akan pernah diterima amalannya. Kenapa? Sebab mereka tidak memiliki keimanan. Mereka tidak memiliki keimanan, sehingga apa? Ya, mereka itu dikeluarkan dari keimanan, sehingga mereka dihukumi sebagai orang yang kufur, orang yang kufur. Sebab syarat diterimanya amal itu adalah hendaknya dilaksanakan, yang pertama, ya, itu ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kaidah yang lain yaitu bertauhid atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun jika mereka menyesali apa yang sudah mereka perbuat, ya, seperti siapa? Seperti Abu Lubabah misalnya. Jadi di masa itu ada salah seorang munafik yang bernama Abu Lubabah, ya, yang tidak ikut perang, ya, di masa itu, tidak ikut perang Ahzab, ya. Dia itu bertekad untuk memperbaiki dirinya, bertobat. Dia bertekad akan mengikat dirinya di pagar masjid. Di pagar masjid. Ya. Setelah mendengarkan ayat yang berbicara tentang orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk di masa itu, maka Abu Lubabah bertekad, aduh, karena menyesal, sebagai bentuk penyesalanku, aku tak mengikat diriku di tiang masjid, ya, sampai turun pengampunan bagiku. Bahkan dia bertekad, ya, aku tidak akan membuka ikatanku kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membukanya. Nah, sampai seperti itu tekadnya, ya. Nah, sampai seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, yang tadinya melakukan, ya, amal-amal keburukan, tiba-tiba dia bertobat, menyesal, ya, maka asallah ayyatuba alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Kalimat asallah ayyatuba alaihim mengandung dua makna. Ya, saya ulangi, kalimat asallah ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, di sini mengandung dua makna. Yang pertama, Allah memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat. Yang kedua, Allah menerima taubat mereka. Nah, jadi ada dua makna. Jadi Allah menerima taubat, maksudnya yang pertama, Allah memberikan taufik kepada orang itu untuk bertaubat. Ini nikmat yang besar, hidayah taufik namanya. Yang kedua, Allah menerima taubat tersebut. Nah, ini. Maka kaum muslimin, ketika kita memiliki keinginan bertobat, itu hendaknya disyukuri. Itu tandanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak di sana orang-orang yang terlanjur melakukan dosa itu enggak mau bertobat. Alasannya sudah, mana mungkin Allah menerima, ya, diriku yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Banyak orang seperti itu, alias putus asa. Ini dosa besar. Haram hukumnya seorang mukmin berputus asa dari rahmat Allah.
Beten pareng, nggak boleh. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita supaya optimis. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dosa syirik pun akan diampuni oleh Allah. Membunuh, berzina, semuanya kalau kita mau serius bertobat akan diampuni oleh Allah. Maka ketika ada renteki mana, set aku pengen tobat, wes sedang tobat. Jangan sampai taswif, menunda-nunda. Sekarang misal umur 50, aku pengen tobat, koyo iki wayahe tobat iki. Langsung sudah tobat wis. Jangan ditunda-tunda. Umur 50. Wah, saya ono kesempatan. Jadi Nabi, umat Kanjeng Nabi swidak umurnya. Berarti ini 10 tahun. Ya. Tak tunda wis, ben ae umur swidak. Jangan. Ketika sudah ada keinginan berbuat baik, segera bergegas melompat. Nah, sebagaimana kata Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in, "Idza futiha li ahadikum babal khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaq anhu." Ketika Allah sudah membukakan pintu kebaikan untukmu, maka bergegaslah untuk memasukinya, sebab kamu tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan panjang angan-angan, cepat bergegas ketika kita ingin berbuat kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya sifat Allah itu adalah maghfirah. Sifat Allah itu adalah rahmah, di mana tidak ada makhluk yang terlepas dari Allah. Tidak ada keberadaan alam langit dan alam bumi kecuali ya dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak lepas dari ini. Maghfirah kita selalu membutuhkannya. Kenapa? Sebab kita makhluk yang pendosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pendosa, melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh ampunan dosa. Makanya kita enggak lepas dari maghfirah. Yang kedua, kita enggak lepas dari rahmah, kasih sayang Allah. Langit dan bumi enggak lepas dari ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menyiksa manusia karena kezaliman mereka, pasti Allah tidak membiarkan satupun binatang melata di muka bumi ini. Namun Allah dengan rahmatnya, Masya Allah, Allah menahan itu. Banyak orang bermaksiat, namun Allah tidak menghancurkan mereka serta-merta. Allah itu maha segalanya. Dalam surat Fatir ayat 41 Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah itu ya menahan langit dan bumi an tazula, supaya keduanya ya jangan lenyap, jangan sampai lenyap ya. Wala in zalata, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, in amsakahuma, tidak ada seorang pun, min ahadin, seorang pun yang dapat menahan keduanya, langit dan bumi, min ba'di, selain Allah. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu maha penyantun dan lagi maha pengampun. Masya Allah, mudah bagi Allah. Kembali kepada tadi, kita itu semuanya tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika doa keluar masjid misalnya, itu juga meminta karunia dan rahmat dari Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ampunan Allah yaitu orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan terhadap diri mereka atau zalim, menghabiskan umur mereka dengan amal-amal yang buruk. Ketika mereka bertobat dan kembali kepada Allah meski hanya sesaat sebelum wafat,
sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Sebab ketika nyawa sampai di tenggorokan tertolak taubat. Namun jika nyawa belum sampai tenggorokan dia bertobat, walaupun dia membunuh ratusan orang, jutaan orang, atau berzina, minum khamr dan sebagainya, atau melakukan kesyirikan, lalu dia bertobat menjelang wafatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah. Syaratnya belum sampai di tenggorokan. Belum sampai di tenggorokan. Ya, sebab kalau sudah sampai di tenggorokan, Allah enggak menerima taubat seorang hamba. Allah enggak akan menerima taubat seorang hamba. Masya Allah. Perhatikan di sini, orang yang mencampur adukkan antara keburukan dengan kebaikan, yang mengakui dan menyesali dosa-dosanya namun tidak bertobat dengan taubat yang nasuha, maka dia berada di antara ketakutan dan harapan, ya, dan dia lebih dekat kepada keselamatan. Adapun orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan, yang tidak mengakui dan tidak menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, bahkan dia masih terus melakukan dosa-dosanya, maka sangat dikhawatirkan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah membuat sebuah kaidah. Ada kalanya orang yang ahli maksiat masuk surga, sedangkan ahli taat masuk neraka. Loh kok bisa? Iya. Karena orang yang melakukan maksiat, setelah bermaksiat hatinya takut terhadap siksa Allah, hatinya menyesal, sehingga terdorong untuk bertaubat kepada Allah sebelum wafatnya. Sedangkan orang yang berbuat ketaatan, dia tertipu, hatinya terhinggapi, terjangkiti penyakit ujub, merasa bangga, merasa yang paling baik, merasa orang yang paling suci, merasa yang paling soleh, paling banyak amalannya, yang lain itu ini ujub. Lalu dia terlena dengan sifat ujub itu, dia terus, ya, sehingga apa? Tidak sempat bertobat kepada Allah sampai wafatnya. Akhirnya apa? Mati membawa ujub, dia pun masuk neraka. Maka hati-hati kaum muslimin, hati-hati. Alhamdulillah. Nah, ayat berikutnya kita akan membahas tentang zakat. Hikmah zakat. Ya, kalau ayat yang ke-6 ya 60 dulu kita membahas tentang asnaf, golongan-golongan yang menerima zakat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sedekah di sini maksudnya apa? Zakat. Tutahhiruhum, ya, yang dengan zakat itu tutahhiruhum, kamu membersihkan, ya. Wa tuzakkihim, dan kamu mensucikan mereka. Tutahhiruhum, membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Ya, biha, dengan sedekah atau zakat itu. Dan jangan lupa wasolli alaihim, dan mendoalah untuk mereka, ya, doakan mereka. Sebab apa? Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanul lahum, ketentraman jiwa bagi mereka. Masya Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan juga sebagai pemimpin negara, ada rakyat yang berzakat lalu didoakan, itu menenangkan jiwa orang yang berzakat. Nah, maka Anda sebagai, ya, wakil misalnya dari Lazis misalnya, atau mungkin dari, ya, badan-badan resmi yang ditunjuk oleh yang sah untuk menerima zakat, kemudian infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, itu jangan lupa mendoakan mereka yang telah memberikan zakatnya, memberikan sedekahnya, memberikan wakafnya kepada umat, ya. Doakan mereka. Nah, ini menenangkan jiwa mereka. Ini yang sering dilupakan. Walaupun hanya dengan jazakallah khair, semoga Allah
membalas dengan yang lebih baik misalnya. Itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Nah, kalau bisa dengan yang lebih baik lagi. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah yang berbahagia. Dulu kita sempat menyampaikan di antara hikmah zakat. Hikmah zakat. Banyak hikmah disyariatkannya zakat. Di antaranya dari ayat ini kita tahu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan jiwa. Membersihkan dan menyucikan jiwa. Nah, sehingga zakat itu manfaatnya bukan hanya kembali kepada para fakir miskin, tapi manfaatnya, hikmahnya juga kembali kepada orang yang berzakat, si muzaki. Ya, baik itu sedekah, infak, zakat, kembali juga kepada orang yang mengeluarkannya. Di antaranya zakat, infak, sedekah itu membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran hati, seperti sifat pelit, ya, gila harta, kedunian dan sebagainya. Ya. Dan juga dapat menyucikan jiwa dengan apa? Menumbuhkan sifat kasih sayang, welas asih, suka menolong, ya, dermawan, dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Yang kedua, zakat harus dibayarkan oleh setiap pemilik harta jika tidak dikembangkan. Ya. Maka hal ini memotivasi untuk mengolah harta dan mengembangkannya agar tidak termakan zakat. Anda punya uang 100 juta, itu sudah mencapai nisab. Ketika sampai haul masa 1 tahun, Anda tidak mengembangkan harta itu, maka berkurang harta 2,5%. Kemudian tahun depan berkurang lagi 2,5%. Nah, supaya harta Anda itu tidak dimakan oleh zakat, diputar, dibuat bisnis, sehingga nanti yang keluar itu adalah dari laba itu. Sebagaimana, ya, sabda Nabi SAW, ala man waliya yatiman lahu malun falyattajir fih. Ketahuilah, barang siapa yang mengasuh anak yatim yang mempunyai harta, falyattajir fih, maka gunakanlah hartanya untuk berdagang, diputar. Wala yatsrukhu hatta takulahu shadaqah. Ya, dan jangan didiamkan saja sehingga termakan oleh zakat. Misalnya ada anak yatim masih umur 1 tahun, bapaknya sugih, ninggalnya dunya sing akeh. Lalu Anda sebagai pamannya misalnya siap untuk menjadi pengasuhnya atau wali bagian yatim itu, maka Anda berhak mengolah harta itu. Misalnya meninggalkan harta 1 miliar, 1 tahun diambil 2,5% dari 1 M. Terus tahun depan diambil lagi 2,5% dari 1 M, dari sisanya, terus begitu. Lama-lama berkurang. Anak itu umur balik, tinggal berapa sudah hartanya diambil oleh zakat. Maka supaya, ya, Anda tidak terbebani dengan itu dan harta yang tetap utuh, supaya digunakan untuk berdagang, diputar, dibisniskan. Kemudian yang ketiga di antara hikmah zakat, syariat zakat menjadikan kebutuhan 8 golongan penerima zakat tercukupi. Ada fakir miskin, ada orang-orang yang jihad fisabilillah, ada orang yang berhutang, gorim, ya, ada untuk membebaskan budak, ya, dan sebagainya. Ya, sehingga kerusakan sosial, kerusakan akhlak yang disebabkan oleh kemiskinan bisa, ya, hilang, bisa terpenuhi. Ya, sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Sebab si kaya menjamin kebutuhan si miskin. Lihat misalnya Imam Al-Mubarak, ya, Imam Mubarak, ya, Hasan Al-Mubarak itu, beliau itu ulama yang kaya raya. Beliau itu kalau sedekah gak tanggung-tanggung, ya, miliaran beliau kalau sedekah itu. Nah, sehingga apa? Di masa beliau itu gak ada orang-orang yang kebingungan dengan harta, masya Allah. Ya,
Hasanul Mubarak dengan ya. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian zakat itu bisa menghilangkan penyakit hasad dari golongan fakir kepada golongan kaya ya, sehingga orang miskin merasakan manfaat dari orang kaya yang ada ya. Makanya dalam hadis Nabi berpesan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Yang terakhir, zakat ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan juga bukti kejujuran keimanan kita. Ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan ya, bahwasanya sedekah itu adalah burhan. Nah, dan yakinlah harta yang Anda keluarkan untuk zakat sedekah bukannya berkurang dan habis, justru akan berkembang biak dan bertambah. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang mungkar dan juga dijauhkan dari teman-teman yang mungkar juga ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk pengajian Rabu malam Kamis yang akan datang itu di rumah Bapak Dede Siono diundur minggu depan. Untuk besok boleh diundur di depan rumah Bapak Dede. Tapi untuk tetap pengajian tempatnya di masjid. Pengajian